Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Maharati Marfu'ah, dan saya Hanif Lutfi dalam serial Fikih 4 Madhab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah menyentuh lawan jenis itu bisa membatalkan wudhu atau tidak. Iya. Pastinya yang pertama kita akan membaca dulu dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Emang ini agak lumayan panjang ya, kita akan bacakan. Silahkan pemirsa juga bisa simak, kalaupun punya kitabnya juga bisa disimak. Memang menjadi sebuah perdebatan dari dulu kala sampai hari ini, yaitu tentang menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu atau tidak. Saya akan bacakan ikhtalafal ulama'u qala al-mu'allifu rahimahu wa huwa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fit taurin amin ya rabbal alamin. Ikhtalafal ulama'u, ulama berbeda pendapat fi ijabil wudhu'i min lamsin nisa'i bil yadi aw bi ghairi dzalika minal a'dha'il hassasah. Para ulama berbeda pendapat terkait wajibkah wudhu ketika menyentuh perempuan dengan tangan atau anggota badan yang lain yang hassasah, yang bisa diindra. Fadhahaba qaumun, ada sebagian kaum memilih ila anna man lamasa ra'atan biyadihi mufdiyan ilaiha laisa bainahu wa baina hijabun wala sitrun fa alaihi alwudu'u. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya menyentuh perempuan yang mana tidak ada di antara laki-laki dan perempuan itu hijab atau sesuatu yang menutupi, maka dia wajib wudu. Wa kadzalika man qabbalaha, dan juga ketika menciumnya. Li'anal qiblata indahum lamsuma, karena mencium itu ya termasuk juga menyentuh juga. Sawa'un iltadza am lam yaltadz, baik itu dalam rangka iltidzat. Iltidzat itu artinya agak menikmati, atau bahasa lainnya mungkin syahwat. Wa bihadzal qaul qala Syafi'i wa ashabuhu. Ini kaul yang pertama adalah kaul Syafi'i dan juga sebagian dari ashab Asy-Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Dan uniknya ini malah Syafi'i malah disebutkan pertama kali. Iya. Biasanya Maliki. Illa annahu marratan farraqa bainal lamisi wal malmus. Kadang-kadang ada yang membedakan antara lamis, orang yang menyentuh, dan orang yang disentuh. Faujabal wudu ala lamis dunal malmus, dan mewajibkan wudu bagi yang menyentuh, tapi kalau disentuh tidak mewajibkan. Wa marratan sawa bainahuma, kadang-kadang menyamakan di antara yang menyentuh dan disentuh. Sama-sama batal, yang disentuh ataupun yang menyentuh. Ya, ini yang pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Meskipun ada pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, kalau yang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Wa marratan, dan dalam kesempatan yang lain, farraqa aidan baina zawatil maharim wa marratan sawa bainahuma. Kadang-kadang dibedakan antara mahram atau bukan, kadang-kadang disamakan antara mahram dan bukan. Ini pendapat yang pertama dari mazhab Syafi'i. Kita nanti akan tahqiq di dalam kitab mazhab Syafi'i. Wa dhahaba akharuna, ada yang lain menyebutkan ila ijabil wudu'i minal lamsi idza qarnathul ladzah aw qasdul ladzah. Kalau menyentuhnya dalam rangka menikmati atau syahwat, atau sengaja dalam rangka syahwat, maka itu membatalkan wudu. Fi tafsilin lahum fi dzalika waqa'a bi hailin aw bi ghairi hail bi ayyi udwin ittafaqa ma'atal qiblah. Baik adanya hail, penghalang, atau tidak ada penghalang. Fa innahum lam yashtaritu ladzatan fi dzalika. Tapi kalau mencium itu mereka tidak mensyaratkan adanya ladzah atau menikmati. Pokoknya kalau mencium itu pasti biasanya dalam rangka menikmati. Wa huwa madhabu Malik wa jumhuri ashabihi. Ini adalah pendapat yang kedua dari mazhab Maliki. Oke. Wa nafa qaumun ijabal wudu liman lamasan nisa wa huwa madhabu Abu Hanifah. Tapi ada juga kaum yang sama sekali mengatakan tidak batal, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Walikullin salafun minas sahabah, dan di antara mereka, tiap mereka itu ada pendapat pendahulunya dari sahabat Nabi. Illa ishtaratal ladzah fa inni la adzkuru ahadan minas sahabati ishtarataha. Kecuali mensyaratkan ladzah atau menikmati, itu malah bidatul sahabat tidak pernah mensyaratkannya gitu. Bukan para sahabat tidak mensyaratkannya. Ibnu Rus tidak pernah menyebutkan, tidak tahu bahwasanya itu ada syarat dari sahabat Nabi seperti itu.
paling tidak kalau kita bisa simpulkan dari 3 madhab tadi, apakah menyentuh atau tidak, dari Hanafi semuanya tidak batal, Maliki batal jika iltizat. Iltizat itu menikmati meski ada penghalang, meski mahram. Kalau Syafi'i batal selain mahram. Nah ini Hambali tidak disebutkan ya. Dan Hambali itu nanti ada 3 pendapat, meskipun yang paling masyhur adalah batal jika tanpa dalam rangka menikmati dan jika tanpa penghalang. Dan Zohiri ini juga tidak disebutkan, semuanya batal. Oke, ini mukadimahnya tentang batal atau tidaknya. Kita akan coba baca satu persatu dari madhab Hanafi. Yang pertama dari Al-Hujjah ala Ahlil Madinah karya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Ya, Silahkan kita dibaca. mulai. Qala Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Firrajuli yuqabbilu imra'atan." Jadi terhadap seorang laki-laki yang mencium seorang perempuan, wa huwa mutawaddi, dan laki-laki ini dalam keadaan berwudu, maka inna dzalika la yanqudul wudu'a, maka yang tadi itu tidak membatalkan wudu. Iya. Emang Hanafi pokoknya semuanya tidak batal. Walaupun mencium ya. Ini riwayat dari muridnya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Selanjutnya kita ke kitab yang kedua, Al-Kamal Ibnul Humam. Kitabnya Fathul Qadir. Ya, kitabnya Fathul Qadir. Wala yajibul wudu'a, dan tidak wajib berwudu min mujarradi masiha, karena cuma menyentuh aja, walau bisyahwah. Jadi menyentuh dengan syahwat, walau farajaha. Walaupun menyentuhnya itu menyentuh kemaluannya, itu tetap tidak membatalkan wudu. Wala yajibul wudu'u. Berarti enggak wala yajibul wudu'u min mujarradi masiha. Kalau cuma nyentuh doang itu nggak batal. Meskipun dengan syahwat, meskipun yang disentuh adalah kemaluannya. Oke, ini Hanafi nih, pokoknya nggak batal semuanya. Lah, kalau Maliki tadi kita sebut, yaitu kalau syahwat batal meskipun ada HL-nya. Kita baca, ini agak panjang dari Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah. Al-mulamasatu wa hiya ma dunal jima'i min dawa'il jima'. Disebut mulamasa itu ya di bawah jima', tapi dalam rangka mau jima'. Faman qabbala imra'atan li syahwatin kanat min dawati maharimi aw ghairihinna, siapa yang mencium. Kalau mencium dalam madhab Maliki, mau mahram mau tidak, wajib alaihil wudu iltadza am lam yaltadz. Baik dia itu menikmati dalam rangka syahwat atau tidak dalam rangka syahwat. Fa in kanat min dawati maharimihi faqabbala rahmatan wa barron kal ummi wal ibnati wal ukhti fala wudu alaihi. Kalau menciumnya dalam rangka berbakti, maka tidak membatalkan wudu seperti kepada ibu, anak perempuan, saudara perempuan, maka tidak wajib. Illa ayak sudah ila ma la yambahi, kecuali kalau memang harusnya sih tidak dalam rangka syahwat ya, tapi kalau dalam rangka syahwat fa'iltad wa yastahi, kalau sampai syahwat meskipun kepada mahram maka tetap batal dalam madhab Maliki. Wa man qasada ila lamsi imra'atin falamasaha biyadihi intaqada wudu'uhu idal tadda bilamsiha. Kalau orang itu sengaja menyentuh perempuan, kemudian dia itu idal tadda bilamsiha, kok syahwat ketika menyentuhnya, maka intaqada wudu'uhu, wudunya batal. Min fawqi thawbi, meskipun di atas baju, ar-raqiqil khafifi, tapi bajunya yang tipis. Au min tahdi, atau di bawahnya baju. Wasawa on mas saminha inda malik sya'roha au sa'iro jasadiha, meskipun yang disentuh adalah rambutnya. Ini nanti yang menjadi pembeda di dalam madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i rambutnya nggak batal. Jadi kalau menyentuh rambut tetap batal dalam madhab Maliki. Bilam sidzalika minha walaysa lamsul mar'ati lirrajuli wa huwa la yuridu zalika bimujibin alaihi syai'an. Tapi kalau perempuan menyentuh laki-laki tapi laki-lakinya nggak mau atau biasa saja, maka tidak mewajibkan wudu illa ayal tadza bidzalika wa yuriduhu, kecuali kalau laki-lakinya juga pengen disentuh dan juga syahwat dengan disentuhnya perempuan itu. Ini pendapat madhab Maliki, yang mana kita akan coba lanjutkan dalam madhab Maliki juga dalam kitabnya Syihabuddin Al-Qarafi, yaitu Al-Dhakhirah. Ini agak lumayan panjang juga. Masu ahadiz zaujaini sahibahu, yaitu laki perempuan, suami istri ketika saling menyentuh lil ladzati, kalau dalam rangka menikmati lazat atau dalam rangka syahwat, min fauqi thawbin aw min tahtihi,
di atas baju atau di bawah baju. Ini yang nanti menjadi pembeda dalam mazhab Maliki dengan Hambali. Kalau Hambali bihail tidak batal. Kalau ini pokoknya lezat syahwat, mau hail atau tidak. Au qublatun fi ghairil fami, atau mencium selain mulut. Yujibul wudu, maka mewajibkan wudu. Nah, ini kan seolah-olah ya kalau di mulut gimana? Kalau di mulut mau syahwat mau tidak, maka tetap batal. Wala farqa indana baina ayakunal malmusu udwan aw sya'ron min zaujatin aw ajnabiyatin aw mahrumin. Tidak ada perbedaan, semuanya batal kalau dalam rangka syahwat, apakah yang disentuh itu rambut atau istrinya atau orang lain atau mahram. Wa baina qalil mubasyarah aw ghairiha, baik yang itu yang disentuh sedikit atau yang lainnya. Wa bainal yadi wal fami wa sairil adha, tangan, mulut atau selainnya. Idza wujidatil ladzatu fi jami' dzalika, ketika ada syahwat di antara itu. Al qiblatu fil fami, tadi kan qiblah doang ya, mencium doang ya. Kalau al qiblatu fil fami, mencium kok mulut, la yustaratu fil ladzah, tidak disyaratkan harus syahwat, itu batal. Ini dalam mazhab Maliki. Mencium di mulut pasti pakai syahwat. Harusnya begitu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Ini juga panjang juga. Ingat, mazhab Syafi'i itu batal selain mahram. Kalau mahram enggak batal. Dan bighairi hail. Anak itu salis, yang membatalkan yang ketiga lamsu basyarati mur'atin mustahah, yaitu menyentuh kulitnya perempuan yang mustahah, yang dia itu mensyahwati. Mensyahwati ini meskipun tidak bersyahwat tadi. Fa in lamasa sya'ron, kalaupun dia menyentuh rambut, ini kata Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Thalibin ya. Au sinnan, atau gigi. Au dhufron, atau kuku. Au udwan mubanan min imra'atin, atau anggota yang lebih dari seorang perempuan. Au basyaratan sahiratan, atau kulit yang sedikit dari perempuan. Lam tablugh hatta syahwah, yang mana tidak sampailah syahwat itu. Lam yantakid wuduhu, maka wudunya tidak batal ala sah, menurut pendapat yang lebih sahih. Wa in lamasa muharraman binasabin, kalau menyentuh mahram karena nasab, au rodoen, atau persusuan, au musaharah, atau pernikahan, lam yantakid alal adhar, maka tidak membatalkan wudu. Wa in lamasa maitatan, kalau menyentuh maitah jenazah, au ajuzan la tustaha, atau perempuan yang tua yang sudah tidak bersyahwat, au duan asyal, atau bagian yang lebih, au zaidan, atau lebih. Asyal itu sebenarnya bukan lebih ya, asyal itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Au lamasa bi ghairi syahwah, atau menyentuh tanpa syahwat, au an ghairi qasdin, atau tanpa sengaja, intaqadu Allah sahih fi jami' dzalika, semua itu batal. Ini Imam Nawawi. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib beliau menyebutkan as-salisu iltiqa'u basyarati ay adzakar wa basyaratiha ay al-unsa, yaitu bertemunya kulit laki-laki dan kulit perempuan. Walau kana dzakaru mamsuhan, meskipun laki-lakinya itu disentuh. Wa alhaqa bil yadi ghairuha, disamakan dengan tangannya selain tangan. Wal makna fi naqdi bihi annahu madinatut taladzud al-muthir li syahwah. Maka perempuan itu yang disebut membatalkan itu disangkan nanti akan syahwat. Berarti kalau mahram, la ingkana mahraman laha, kalau mahram ya enggak mungkin lah syahwat. Itu tidak membatalkannya di situ. Nah, atau syahirah la tustaha, atau laki perempuan yang kecil yang masa sih nyentuh anak kecil syahwat, ini juga tidak membatalkan. Li'anna laysat mahallan li syahwah wa mislu hadzakaru syahir, atau ketika yang disentuh adalah laki-laki kecil, yang menyentuh adalah perempuan besar dalam mazhab Syafi'i, itu tidak membatalkan. Tetapi kalau disentuh yang membatalkan tadi, sawa'un akana al-iltiqa'u amdan aw sahwan bi syahwatin am biduniha, baik sengaja tidak sengaja dengan syahwat atau tidak, maka semuanya membatalkan wudu. Ini yang ketiga dari mazhab Syafi'i. Kita lanjut ke mazhab Hambali. Kita mulai dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Al-masyhuru min madhabi Ahmad rahimahullah, yang masyhur dari Imam Ahmad, dari madhab Imam Ahmad bin Hambal adalah anna lamsan nisa ili syahwatin yanqudul wudu'a, bahwa menyentuh wanita dengan syahwat maka itu membatalkan wudu. Wala yanquduhu li ghairi syahwah, namun jika menyentuh wanita itu tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Wa an Ahmada riwayatun salisah. Sekarang ada riwayat lain masuk. Wa an Ahmad riwayatun tsaniyah. Jadi ada riwayat lain dari Imam Ahmad. Riwayat yang kedua ya, Pak.
lain qudul lamsu bihalin. Jadi menyentuh itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Berarti seperti madhab Hanafi. Iya. Kemudian ada riwayat yang ketiga, wa an Ahmad dari riwayatun salisah. Anna lamsa yanqudu bi kulli halin, bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu apapun keadaannya. Kayak Syafi'i. Iya. Wala farqa, dan ini yang masyhur dari madhab Hambali, wala farqa bainal ajnabiyyah wa dzatil mahram. Dan tidak ada bedanya menyentuh itu menyentuh orang lain ataupun menyentuh mahramnya, wal kabirati was shaghirah, walaupun itu tuh orang dewasa atau anak kecil. Pokoknya syahwat batal gitu ya. Yang menjadi pembeda antara Maliki dengan Hambali yaitu dengan syahwatnya sama, hailnya yang beda. Kalau Maliki tanpa hail kalau syahwat batal. Kalau Hambali kalau tanpa hail itu kalau Maliki itu dengan hail, dengan penghalang itu, meskipun dia itu dengan penghalang, kalau syahwat tetap batal. Kalau Hambali tidak gitu. Lanjut ke kitab yang kedua, karya Alauddin Al-Hambali, qauluhu. Jadi dari perkataannya al-khamis, yaitu pembatal wudu yang kelima, antama sabasyaratuhu basyarata unsa li syahwah. Jadi pembatal wudu yang kelima adalah jika kulit seorang laki-laki menyentuh kulitnya seorang perempuan li syahwah, dengan adanya syahwat. Hadzal madhabu, ini adalah madhab, wa alai jamahirul ashab. Dan ini adalah pendapat dari madhab Hambali. Oke, yang terakhir sebagai tambahan dari madhab Zahiri yaitu Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, min nawaqidul wudu'i wa masur rajulil mar'ata wal mar'ati ar-rajula bi ayyi udwin massa ahaduhumal akhar. Pokoknya laki-laki perempuan menyentuh satu dan yang lainnya maka semuanya batal. Idza kana amdan tuna ayahula bainahuma thawbun ghairuhu sawa'un ummuhu kanat aw ibnatuhu aw masat ibnaha aw abaha as-shaghir wal kabir sawa' la ma'na lil ladzati fi syai'in min dzalika wa kadzalika law masaha ala thawbin lil ladah lam yantakid wudu'uhu. Jadi pendapat dari madhab Zahiri, pokoknya menyentuh sengaja atau nggak sengaja, ada penghalang atau nggak ada penghalang, baik itu ibunya atau anaknya atau saudara perempuannya atau ayahnya yang disentuh, walaupun itu orang dewasa maupun anak kecil, tetap membatalkan wudu. Betul. Walaupun kalau masalah sopen diladah lam yantakid wudu'uhu. Kalau syahwat meskipun dia itu dengan hail tidak batal. Ini membantah dari pendapat madhab Maliki. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan ya, dari beberapa madhab, Hanafi semuanya tak batal. Kemudian Maliki kalau ada ladzat syahwat maka batal meskipun ada penghalang. Kalau Syafi'i batal kalau selain mahram. Oke ya, dan tidak ada penghalang pastinya. Kalau Hambali ada 3 riwayat, yang paling masyhur adalah batal kalau tanpa penghalang dan dengan syahwat. Kalau Zahiri semuanya batal. Oke, inilah yang bisa kita sampaikan dari masalah menyentuh lawan jenis batal wudu atau tidak. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.